Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Maulina dengan NIM A2212382. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah teks eksplanasi dari referensi jurnal dengan judul Pengembangan Weblog sebagai sumber belajar sistem koordinasi bagi siswa kelas 12 sekolah menengah atas. Untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar berikut. Pada teks eksplanasi yang saya akan bahas ini akan ada 3 poin, yaitu ada pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Pada pendahuluan itu pendidikan sains di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan literasi sains siswa. Berdasarkan hasil studi Program for International Student Assessment atau PISA 2018, ternyata Indonesia menempati peringkat 72 dari 80 negara, menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman siswa terhadap sains. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar. Pembelajaran di kelas yang bersifat konvensional juga seringkali kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka dalam keterbatasan waktu dan metode yang digunakan. Salah satu materi dalam mata pelajaran biologi yang dianggap sulit oleh siswa adalah sistem koordinasi, karena membutuhkan pemahaman mendalam tentang fungsi saraf dan hormon dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Di Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet dan gadget yang tinggi, terutama di kalangan siswa SMA. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah penggunaan weblog sebagai media pembelajaran. Weblog ini menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta fitur interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Selanjutnya pada isi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan weblog sebagai sumber belajar berbasis digital pada materi sistem koordinasi. Pengembangan dilakukan menggunakan metode 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Namun dalam penelitian ini hanya mencakup 3 tahap, yaitu Define, Design, dan Develop. Yang pertama, pada tahap pengembangan weblog, yang pertama yaitu ada Define atau pendefinisian, di mana akan dilakukan analisis kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya mengidentifikasi karakteristik siswa yang menjadi sasaran pengguna weblog, serta yang terakhir yaitu menentukan materi yang akan dikembangkan dalam weblog. Dan selanjutnya itu desain perancangan, di mana akan dilakukan prototipe awal weblog termasuk storyboard dan sketsa desain. Selanjutnya mengumpulkan sumber belajar, dan yang terakhir yaitu mengembangkan konten pembelajaran dalam berbagai format. Dan yang terakhir yaitu develop atau pengembangan. Di sini akan dilakukan penguji kelayakan weblog dengan melibatkan ahli media, ahli materi, guru, mahasiswa, dan juga siswa. Dan yang terakhir yaitu melakukan revisi berdasarkan masukan dari tim penilai agar weblog lebih efektif dan digunakan dalam pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa fitur weblog yang dikembangkan. Jadi weblog yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki 7 fitur utama, yaitu homepage, video, handout, evaluasi, unduhan, dan referensi, serta chatbox. Nah, dan yang terakhir yaitu hasil uji kelayakan pengaruh weblog terhadap pembelajaran. Jadi setelah weblog dikembangkan dan dilakukan uji coba terhadap 30 siswa kelas 12 IPA di Mendua Palu, dan dihasilkan menunjukkan bahwa weblog ini dinilai sangat layak sebagai sumber belajar oleh berbagai pihak yang terlibat, termasuk ahli media, ahli materi, guru, mahasiswa, dan juga siswa. Nah, selain itu dilakukan uji coba juga terhadap 19 siswa untuk mengukur pengaruh weblog terhadap hasil belajar mereka. Nah, di mana siswa diberikan pretest sebelum menggunakan weblog, lalu belajar menggunakan weblog secara mandiri, dan akhirnya diberikan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka. Dan berdasarkan hasil penelitian, diperoleh efek size sebesar 2,7 yang termasuk dalam kategori efek yang kuat.
Serta yang terakhir yaitu pada kesimpulan, di mana berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa weblog ini merupakan sumber belajar yang sangat layak dan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sistem koordinasi penggunaan weblog. Weblog menggunakan model 4D yang mencakup tahap define, design, dan develop, dan menghasilkan platform pembelajaran digital yang interaktif dengan berbagai fitur seperti video pembelajaran, handout, evaluasi interaktif, dan juga forum diskusi. Penelitian juga membuktikan bahwa penggunaan weblog dalam pembelajaran memiliki dampak positif yang signifikan terhadap hasil pembelajaran siswa. Terbukti dengan adanya peningkatan skor setelah menggunakan weblog sebagai sumber belajar. Baik, mungkin itu saja pembahasan teks eksplanasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.